Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya ya. Semangat dong Bu. Udah makan siang tadi? Sudah Bu. Sholat zuhur? Sudah Bu. Pintar semuanya. Baiklah, sebelum belajar, silahkan pimpin doanya ke kelas. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi anak-anak ibu dapat menyerap ilmu dengan baik dan dapat fokus dengan pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu. Fitri Yulianti, Hadir Bu. Anita Zulia, Fitria Sucilandari, Bu. Gina Yuliani, Hadir Bu. Kalisa dan Airiza. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, kita akan masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ketentuan azan dan iqamah. Sebelum kita masuk kepada materi ini, ada yang ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Ada yang ingat tentang apa? Ada Bu. Ya, tentang apa Gina? Sholat. Ya, tentang sholat. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari sholat? Doa Bu. Ya, doa apa lagi? Secara istilahnya? Segala ucapan, suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, terdiri dari sholat. Anak-anak ibu masih ingat ya pelajaran kita kemarin? Dan ibu berharap pelajaran yang minggu lalu selalu kita ingat dan amalkan. Karena pelajaran kita akan berkaitan. Karena pembelajaran kita pada hari ini tentang ketentuan sholat. Sebelum melaksanakan sholat, anak-anak ibu kan biasanya mendengar dari masjid suara apa? Azan. Ya, azan. Jadi sebelum sholat harus ada dulu panggilan dari Allah berupa azan. Jadi kita masuk kepada ketentuan azan dan iqamah. Dengan pembelajaran ini anak-anak ibu harapkan dapat mengetahui pengertian azan dan iqamah. Kemudian anak-anak ibu dapat memahami keutamaan azan dan iqamah. Kemudian hukum azan dan iqamah. Yang keempat tentang syarat azan dan iqamah. Dan yang kelima yaitu tentang sunnah-sunnah azan. Sebelum kita masuk kepada pengertian, tolong perhatikan terlebih dahulu video yang ibu tampilkan ini. Allah
Jadi itulah video yang ditampilkan. Yang tahu itu tentang apa? Azan. Ya, itu tentang azan. Sebelum kita jadi ada yang tahu apa yang dimaksud dengan azan, pengertian dari azan secara bahasa? Panggilan, Bu. Ya, panggilan, apa lagi? Seruan. Seruan, apa lagi? Himbauan. Himbauan, apa lagi? Pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Jadi arti azan secara bahasa itu panggilan, seruan, himbauan, atau pemberitahuan. Secara istilah ada yang tahu artinya? Oh, Bu. Ya, Fitri, apa Fitri? Secara istilah yaitu perkataan tertentu yang berguna memberitahukan maksudnya waktu sholat, Bu. Ya, perkataan tertentu yang berguna untuk memberitahukan, mengumumkan bahwa waktu sholat tersebut sudah masuk. Jadi orang yang mengumandangkan azan disebut Muazzin. ya orangnya muazzin. Jadi itulah pengertian azan dan secara bahasa dan istilah. Kemudian ada yang tahu apa itu pengertian iqamah? Arti dari pengertian dari iqamah. Pertanda masuknya Waktu sholat, Bu. ya iqamah adalah pertanda Untuk Sholat memulai berjamaah sholat. dimulai. pertanda akan dilaksanakannya sholat berjamaah. Jadi setelah orang-orang ke masjid, setelah mendengar suara azan, kemudian masyarakat ke masjid, kemudian sudah ramai berkumpul di masjid, kemudian dikumandangkanlah iqamah, tanda akan dimulainya sholat berjamaah. Jadi itulah pengertian dari azan dan iqamah. Dari pengertian ini ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, Kalista? kalau berjamaah kan kita harus iqomah. Kalau sendiri harus iqomah juga atau tidak, Bu? Tidak, Kalista, hanya sholat berjamaah saja. Tapi jika di rumah pengen sholat berjamaah dengan keluarga, berarti harus iqamah terlebih dahulu kan? Setelah itu baru melaksanakan sholat secara berjamaah. Baik, Bu. Kita masuk kepada keutamaan azan dan iqamah. Keutamaan azan dan iqamah ini sangat besar pahalanya diberikan oleh Allah. Jika ada orang yang tahu apa saja pahalanya, pastilah orang akan berbondong-bondong untuk mengumandangkan azan. Bahkan di suatu buku tersebut dituliskan jika ia ingin mengundi untuk melaksanakan azan, maka orang tersebut akan mengundi untuk mengumandangkan azan di suatu masjid. Jadi ada dijelaskan di sebuah hadis riwayat Bukhari. Ada yang bisa membaca hadisnya? Anita, silakan Anita. Baik, Bu. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah qala law ya'lamun nasu ma fil adani was-safil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang tahu keutamaan azan dan berdiri di barisan pertama sholat, di mana mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus mengundi, pastilah mereka mengundinya di antara mereka. Ya, itulah hadisnya keutamaan azan dan iqamah. Jika seandainya orang-orang tahu keutamaan azan dan berdiri di barisan pertama saat sholat, di mana mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus mengundi, pastilah mereka akan mengundinya di antara mereka. Jadi sangat besarlah keutamaan mengumandangkan azan tersebut. Kemudian juga dijelaskan dalam Quran surat Fussilat ayat 33. Ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila
artinya. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Ya, dijelaskan dari ayat tersebut bahwa keutamaan azan dan iqamah. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan dan iqamah akan mendapatkan keutamaan dan kelebihan di akhirat kelak. Jadi anak-anak ibu semua, bagi yang laki-laki, jangan malu-malu untuk mengumandangkan azan di masjid ya. Iya, Bu. Kami perempuan. Iya, Bu. Kemudian kita masuk kepada hukum azan dan iqamah. Ada yang tahu apa hukum azan dan iqamah? Sunnah muakkad, Bu. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad, Bu. Sunnah yang dianjurkan bagi orang yang dipekerjakan di masjid atau orang yang bekerja di masjid untuk mengumandangkan azan pada sholat Fardu. Ya. Fardu. dan sholat Jumat. sholat Jumat. Maka wajib untuk mengumandangkan azan Azan. dan tidak dianjurkan untuk mengumandangkan azan pada sholat yang tahu ya sholat sunnah. Apa lagi? Sholat Idul Adha. Ya, Idul Hari sholat besar. id. Sholat hari-hari besar. Ya. Sholat jenazah dan sholat gerhana. Tetapi sebagai gantinya, jika ingin melaksanakan sholat tarawih misalnya, maka imam membaca as-salat jami'atan sebelum tarawih. Anak-anak ibu pernah dengar kan imamnya baca ini? As-salat jami'atan rahimakumullah. Maka ya. La ilaha Illallah. Allahu Akbar. Jadi itulah dibaca oleh imam, maka berdirilah jamaah tersebut untuk melaksanakan sholat tarawih. Kemudian kita masuk kepada hal-hal yang berhubungan dengan disyariatkannya azan dan iqamah. Jadi tidak semua sholat diharuskan untuk azan dan iqamah terlebih dahulu. Yang pertama, sholat yang disyariatkan karenanya azan dan iqamah. Sholat apa tadi yang disyariatkan adanya azan dan iqamah? Sholat lima waktu dan sholat Ya, fardu dan sholat Jumat. Kemudian ada sholat yang disyariatkan baginya iqamah saja. Ada yang tahu sholat apa? Istiqoroh, Bu. Bukan sholat jamak jika kita mengerjakannya berjamaah. Sholat jamak dan Qadar. ya dan sholat yang diqadharkan. Kemudian ada sholat yang mempunyai seruan lafaz tertentu. Ada yang tahu sholat apa? Gerhana. Ya. Gerhana bulan, Bu. Apa tuh? Ya, untuk lafaznya ini, Ibu akan memberi Ananda tugas untuk mencari lafaz-lafaz tertentu dalam melaksanakan sholat gerhana dan gerhana bulan dan gerhana matahari tersebut. Tolong dikumpulkan di depan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya dapat anuan dan Dan yang keempat itu sholat yang tidak ada azan dan iqamahnya. Apa saja? sholat sunnah, Bu. Semua sholat sunnah. Sholat jenazah, Bu. Ya, sholat sunnah, sholat jenazah, sholat kedua hari raya, kemudian sholat Istisqa. ya istisqa. Istiqoroh ya juga, Bu. Istiqarah tidak ada azan dan iqamahnya kan? Kan kita melaksanakannya sendiri-sendiri. Iya. Dari hal-hal yang berhubungan dengan disyariatkan azan ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Udah paham semuanya? Udah, Bu. Kita lanjut. Kita lanjut kepada syarat azan dan iqamah. Ada yang tahu yang pertama apa? Telah masuk Telah waktu. masuk Ya, telah masuk waktu untuk sholat. Yang kedua, Harus berbahasa Harus Arab. berbahasa Arab. harus berbahasa Arab.
Yang ketiga, Tidak bersahutan. ada yang tahu maksud tidak bersahutan ini gimana? Tidak Bu. Ya, misalnya dia Bu. ya berbarengan atau dua orang sedang azan disebut menyahut. Pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian yang kedua menyambungnya. Itu tidak boleh. Jadi satu orang saja yang mengumandangkan azan tersebut, berarti tidak bersahutan. Yang keempat apa? Muslim laki-laki. Ya, muslim. Kenapa tidak ada Laki-laki. azan yang untuk perempuan Bu? Kenapa laki-laki yang azan? Ya, karena suara perempuan tersebut termasuk Aurat. ya aurat, maka dianjurkanlah untuk laki-laki yang mengumandangkan azan dan iqamah. Suara emas. Apalagi akil, terus Balik. Berakal. ya. Yang kelima apa? Tertib. Ya, tertib lafaznya. Berarti seorang muadzin tersebut harus hafal bagaimana lafaz azan dan iqamah. Udah paham syarat-syaratnya? Sudah Bu. Kita masuk kepada sunnah azan. Jadi dalam sunnah azan ini disunahkan orang yang mengumandangkan azan dan orang yang mengumandangkan iqamah sama, tapi ini tidak mutlak, tidak harus orang mengumandangkan azan yang A dan iqamah yang B. Jadi pada zaman Rasulullah yang mengumandangkan azan ada yang tahu siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Pertama kali. Ya, pertama kali mengumandangkan Azan. iqamah. Ada yang tahu? Abdullah bin Zaid Bu. Ya, Abdullah bin Zaid. Jadi boleh si A yang mengumandangkan azan dan yang B mengumandangkan iqamah. Jadi adapun sunnah-sunnahnya yaitu dan yang pertama apa? Suci Bu. Suci hadas. Ya, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, Berdiri menghadap kiblat. ya berdiri menghadap kiblat. Orang yang mengumandangkan azan harus menghadap kiblat. Yang ketiga, Menghadapkan wajah dan leher ke sebelah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. ya menghadapkan wajah dan leher ke sebelah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke sebelah kiri mengucapkan hayya 'alas falah. Yang keempat ada yang tahu? Memasukkan dua jari ke dalam telinga Bu. Ya, memasukkan kedua jari ke dalam telinga. Dan yang kelima apa? Harus mengeraskan suaranya, melantangkan suaranya. Jadi inilah sunnah-sunnah dari azan dan iqamah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Ibu ada latihan, tolong anak-anak ibu kerjakan latihannya ya. Iya Bu. Ya, Bu. Ini juga dimasukkan ke dalam penilaian ibu. Kerjakan 5 menit saja. Buat saya mana Bu? Sosialisasi. Ya kita bermotivasi juga. Boleh nanti Bu. Gak boleh sendiri-sendiri ya. Ya Bu. Lah Bu. Udah, silakan kumpulkan. Nah, kumpulkan. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Iya Bu. Sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Dari pengertian, keutamaan, hukum, sunnah, dan syaratnya ada yang bisa? Anita bisa? Kalisa bisa? Yulan bisa? Enggak Bu. Kalisa ke depan. Nanti ibu bantu. Yang dapat saja Kalisa, nanti ibu bantu Kalisa. Hai ibu kok, pengertian dulu. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan kesimpulan materi kita pada hari ini. Yang pertama, azan, pengertian azan dan iqamah. Azan menurut bahasa berarti panggilan, seruan, imbauan, dan lain-lainnya. Sedangkan secara istilah azan itu berarti suatu perkataan yang mana dengan maksud untuk
mengimbau masuknya sholat. Ya, maksudnya waktu sholat. Selanjutnya iqomah artinya Pertanda sholat jamaah kan pertanda akan Dimulai. mulainya sholat berjamaah. Lalu apa ibu ketentuan azan dan iqomah? keutamaan lagi. Keutamaan azan dan iqomah. Yang pertama, Keutamaannya terdapat dalam Quran surat Fusilat ayat Fusilat ayat 33. 33. Hukumnya apa, Kalisa? Hukumnya senam akad. Ya, senam Artinya akad. artinya dianjurkan, Bu. Apa lagi, Bu? Kemudian sunahnya. Syarat dulu, syarat. Syarat azan menghadap kiblat. Ya, telah masuk waktu. Ya, telah sholat. masuk sholat Ya. menghadap kiblat, beragama Islam, suci dari suci dari pakaiannya, Bu. Yang paling tiga Itu sunahnya, Kalisa. Kalau syaratnya syaratnya telah masuk waktu sholat, Ya, harus berbahasa Arab, bahasa Arab, tidak tidak bersangkutan, bersangkutan, muslim, laki-laki, dan akil. tertib, Bu. Ya. Sunahnya, Sebenarnya tadi, Bu. ya. Terima kasih, Kalisa. Beri tepuk tangan untuk Kalisa. Tadi Ibu ada yang lupa, jadi yang lupa ini Ibu akan jadikan untuk tugas Ananda di rumah. Bacaan yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan. Apa saja sunah-sunahnya ketika kita mendengarkan azan. Jangan lupa itu dijadikan PR ya. Ya, Bu. Kemudian tolong ringkas pelajaran ini di rumah dan baca ketentuan sholat berjamaah lagi untuk minggu depan. Paham semuanya? Paham, Bu. Baiklah, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat Ananda amalkan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam